Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia tentang teori asam basa dan sifat larutan. Teori asam basa dikemukakan oleh 3 orang. Yang pertama dari Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam artinya zat yang terlarut dalam air menghasilkan ion H+. Jadi semakin tinggi ion H+-nya, maka semakin kuat pula asamnya. Contoh asamnya itu ada HCl, HNO3, dan lain sebagainya. Kemudian basa menurut teori Arrhenius yaitu zat yang terlarut dalam air menghasilkan ion OH-. Sama halnya dengan asam tadi, semakin tinggi ion OH-nya maka semakin kuat pula basanya. Contoh basa yaitu ada KOH, NaOH, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, teori dari Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam artinya spesies kimia yang dapat menyalurkan atau mendonorkan proton. Jadi proton di sini yaitu H+. Kemudian basa menurut Bronsted-Lowry yaitu spesies kimia yang dapat menerima proton dari spesies kimia yang lain. Jadi dia dapat menerima ion H+ dari spesies kimia yang lain. Yang ketiga, teori Lewis. Menurut Lewis, asam yaitu spesies kimia yang dapat menerima pasangan elektron bebas atau PEB. Dan basa sebaliknya, spesies kimia yang dapat mendonorkan atau memberikan pasangan elektron bebas. Jadi kebalikan dari teori Bronsted-Lowry. Untuk teori Lewis ini itu dibutuhkan struktur Lewis terlebih dahulu. Struktur Lewis seperti contohnya saya contohkan NH3 tambah BF2. Jadi ditentukan dulu golongannya. Untuk N golongan 5, H golongan 1, B golongan 3, dan F golongan 7. Kemudian dibuat struktur Lewisnya dan dihasilkan bahwa NH3 memiliki satu pasangan elektron bebas yang didonorkan atau diberikan kepada BF2 ini. Jadi NH3 ini sifatnya basa dan dan BF2 ini sifatnya asam. Lanjut pada sifat larutan. Sifat larutan yang pertama ada pH larutan. Yaitu pH. pH adalah untuk menentukan larutan tersebut apakah asam atau basa. Jika kurang dari 7 pH-nya yaitu asam, termasuk asam. Jika lebih dari 7 itu termasuk basa. Dan di tengahnya itu ada pH 7 yaitu netral. Contohnya air murni. Rumus umum dari pH larutan ini ada KW yaitu 10 pangkat minus 14. Itu untuk temperatur 25 derajat Celcius. Kemudian kita harus mengetahui dulu asam kuat dan basa kuatnya ada apa saja. Asam kuatnya itu ada HCl, HBr, HI, dan HNO3. Kemudian contoh dari basa kuatnya juga ada NaOH, KOH, dan BaOH2. Kemudian kita masuk ke dalam kekuatan asam basa dan tetapan kesetimbangan ionisasi asam basa. Ada ionisasi. Untuk ionisasi asam itu ada dua rumus, yaitu untuk asam kuat dan asam lemah. Untuk asam kuat itu konsentrasi H+, rumusnya M dikali valensi atau jumlah H. Valensi yaitu jumlah H. Untuk M-nya ini konsentrasi. Jadi konsentrasi dikali valensi. Untuk asam lemah itu rumusnya akar pangkat Ka dikali Ha. Ka yaitu tetapan ionisasi asam dan Ha
yaitu konsentrasi asam. Untuk rumus ionisasi basa pun halnya sama dengan ionisasi asam rumusnya. Untuk konsentrasi OH- yaitu M atau konsentrasi dikali valensi atau jumlah OH-. Itu untuk asam kuat, untuk basa kuat. Maaf. Untuk basa lemah itu ada konsentrasi OH- yaitu rumusnya akar pangkat Kb dikali Hb. Kb yaitu tetapan ionisasi basa dan Hb yaitu konsentrasi basa. Kemudian ada harga Ka atau konsentrasi asam tadi. Untuk Ka yang 1 dikali 10 pangkat minus 7 kurang dari itu merupakan asam yang sangat lemah. Adapun 10 pangkat minus 7 sampai 10 pangkat minus 2 itu asam lemah. Untuk 10 pangkat minus 2 sampai 10 pangkat 3 itu sudah termasuk asam kuat. Dan untuk lebih dari 1 kali 10 pangkat minus 3 itu sudah termasuk asam yang sangat kuat. Kemudian adapun rumus dari pH yaitu minus logaritma dikali konsentrasi asam karena pH. Untuk POH yang basa itu rumusnya minus logaritma dikali konsentrasi OH atau basa. Nah, untuk rumus gabungannya yaitu ada pH ditambah POH sama dengan 14. Kemudian adapun contoh soal. Di sini saya ambil tentukan pH dari larutan HCl 10 pangkat minus 3 M atau 0,001 M. Itu soalnya. Pertama caranya yaitu kita uraikan dulu dari HCl, larutan HCl yaitu H+ tambah Cl-. Kemudian kita masuk ke dalam rumus ionisasi asam karena HCl asam. Rumusnya M atau konsentrasi dikali valensi. M tadi di situ ada M-nya 10 pangkat min 3 dikali valensi karena tadi HCl H plus Cl min hanya ada 1, jadi valensinya 1. Jadi 1 dikali 10 pangkat min 3. Oke. Sekarang baru kita masuk ke rumus pH yaitu minus logaritma dikali konsentrasi H+ atau asam. Minus logaritma dikali karena tadi 1 kali 10 pangkat min 3 jadinya 10 pangkat min 3 yang diambilkan dari kali. Minus logaritma dikali 10 pangkat min 3 hasilnya 3. Jadi pH dari larutan HCl 10 pangkat min 3 M atau 0,001 M itu memiliki pH 3 dengan asam kuat. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.